Ya, Bro. Lion Air Group mendapat izin khusus dari pemerintah untuk beroperasi melayani rute domestik mulai 3 Mei 2020. Salah satunya berisi Lion Air Group akan melayani pebisnis. Dikutip dari detik.com, dalam rilis resmi pada Rabu 29 April 2020, Lion Air Group yang mendapat perizinan khusus Kementerian Perhubungan akan tetap beroperasi mulai awal bulan Mei. Lion Air Group akan melayani sejumlah penerbangan khusus, diantaranya pebisnis, bukan dalam rangka mudik, angkutan kargo, hingga untuk pemulangan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Layanan penerbangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM25 Tahun 2020. Rute-rute penerbangan Lion Air itu termasuk kota yang berstatus pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan wilayah dengan transmisi lokal atau daerah yang terjangkit. Ya, kelonggaran penerbangan yang diberikan oleh pemerintah bagi maskapai untuk melayani para pebisnis langsung direspon oleh maskapai penerbangan. Misalnya tadi Lion Air yang sudah menjual tiket penerbangan pada awal bulan Mei tahun 2020 nanti. Padahal sebelumnya pemerintah mengeluarkan aturan pengendalian transportasi hingga 1 Juni 2020 untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 terutama dalam masa mudik Lebaran 2020. Nah, mungkinkah kemudian kebijakan membolehkan penerbangan bagi orang yang mau berbisnis ini efektif dijalankan? Dan bagaimana kita melihat lebih jauh soal kebijakan ini? Apakah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan atau memang ini lagi-lagi kebijakan yang justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat? Kita akan coba ulas pada malam hari ini. Tentu narasumber semua dari luar studio ada Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam, Reinhardt. Baik, saya akan sapa juga Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan lewat sambungan Skype. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam. Baik, sebelum saya ke Bang Andre, saya ke Pak Alvin Lee dulu. Pak Alvin, bagaimana Anda melihat izin maskapai yang diberikan oleh pemerintah dalam masa seperti ini ya, untuk pebisnis kabarnya demikian, diberikan kelonggaran itu, tentu dengan sejumlah catatan, tapi apakah ini kebijakan yang memang cukup tepat karena mempertimbangkan banyak hal, misalnya kebutuhan yang lain, atau justru ini kembali membuat kebijakan-kebijakan yang membuat bingung masyarakat, Pak Alvin? Iya, saya kira bukan hanya membuat bingung masyarakat, tapi justru menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah sendiri. Membuat kebijakan, kemudian 2-3 hari kemudian diubah, diberi kelonggaran dan sebagainya. Kita perhatikan bahwa PM 25 2020 itu tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sehingga melarang mudik. Ya. Dan PM tersebut mengatur tentang muatan, yaitu yang diatur hanya penumpangnya, tidak mengatur tentang operasi penerbangan maupun pengangkutnya. Jadi kalau sampai sekarang airlines masih berterbangan, itu memang tidak dilarang. Yang dilarang adalah mengangkut penumpang. Ya. Nah, kalau sudah diberikan pengecualian ini, implikasinya kemana-mana. Bagaimana membedakan pebisnis atau bukan, dalam rangka mudik atau bukan, kemudian juga pengawasannya bagaimana. Ini sungguh sangat-sangat mengecewakan dan menyimpang dari jiwa dari pelarangan mudik itu sendiri. Baik Pak Alvin, tapi kalau dengan alasan pebisnis yang diperbolehkan, menurut Anda itu alasan yang masuk akal tidak atau bagaimana? Karena kan tentu misalnya ada kepentingan-kepentingan soal pekerjaan dan lain sebagainya yang harus terhambat karena ada larangan untuk penerbangan ini, untuk mengangkut penumpang dengan menggunakan pesawat terbang. Iya, pengecualian untuk pebisnis ini sangat diskriminatif. Emangnya yang punya kepentingan cuma pebisnis. Baik. Dan para pebisnis sekarang juga sudah terbiasa kerja jarak jauh, menggunakan Skype, menggunakan Zoom dan sebagainya. Apalagi kalau yang secara spesifik disebut oleh Menteri Perhubungan, yaitu pebisnis logistik. Logistik itu yang diangkut barangnya. Pebisnisnya tidak terbang bersama barang yang diangkut itu. Nah, ini semakin tidak jelas arahnya kemana. Kalau memang niatnya ini menjaga agar industri transportasi udara kita tidak kolaps,
caranya beda, bukan dengan membiarkan mengangkut penumpang dan ini mereduksir kebijakan Presiden melarang mudik. Ya, nanti kita bahas soal dampak ekonomi tadi ya terhadap penerbangan. Tapi nanti Pak Alvin, saya ke Bang Andre dulu. Bang Andre, tadi Pak Alvin Lee menjelaskan bahwa kebijakan ini justru diskriminatif karena hanya untuk pebisnis, padahal yang punya kepentingan banyak. Apalagi ini juga menjadi berbeda lagi dengan aturan yang sebelumnya. Catatan Anda dari Komisi 6 bagaimana Bang Andre soal kebijakan pelonggaran maskapai penerbangan ini bagi para pebisnis? Ya, selamat malam. Kalau menurut kami ya, pertama ini kan mengagetkan ya. Kita tahu Permen Hub nomor 25 tahun 2020 itu pasal 1 ayat 3 itu kan sudah menjelaskan bahwasanya dari awal penerbangan ini dilarang. 24 April hingga 1 Juni. Tapi tiba-tiba kita dikagetkan, pertama keterangan dari Menteri Perhubungan yang sudah menyatakan akan ada perjalanan bisnis. Tapi kemudian direvisi oleh juru bicara Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa perjalanan itu khusus untuk bukan hanya semata-mata perjalanan bisnis ya, tapi dikhususkan untuk pebisnis yang bergerak di bidang logistik, bahan pangan dan alat kesehatan. Nah, sebenarnya kan peraturan itu sah-sah saja kalau berubah, tapi harus memenuhi rasa keadilan. Nah, saya di Komisi 6 yang membawahi BUMN tentu ingin memastikan jangan hanya Lion Air yang mendapatkan keistimewaan. BUMN Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional satu-satunya milik negara Republik Indonesia ini harus diberikan kesempatan yang sama. Yang kedua, agak menarik ya, Permen Hub ini belum berubah gitu loh. Tapi tiba-tiba Lion Air bisa menjual tiket. Dan yang perlu diketahui publik, kalau kita buka ya laman Batik Air, ya dari pengecekan di laman resmi Batik Air, ternyata didapati tiket penerbangan untuk semua usia. Mulai dewasa, anak-anak dan bayi tetap dijual. Katanya ini penerbangan khusus untuk bisnis. Emang bayi itu bisnis itu? Kenapa? Ya itu satu. Lalu kalau kita lihat di Traveloka juga begitu. Bisa ditemukan tiket-tiket untuk rute-rute yang bisa memasukkan anak-anak dan bayi dalam daftar penumpang. Bang Andre, tapi kalau kemudian akhirnya tidak hanya Lion Air yang ikutan, tidak apa-apa begitu? Atau gimana? Itu ya, ini kita bicara, saya mau nggak bicara Lion Air dulu. Ini tiket yang dijual itu, coba kami sudah melakukan percobaan pemesanan, itu tim saya, tiket pada 18.00 nih, terakhir. Itu untuk rute Jakarta Padang, Jakarta Jambi, dan Jakarta Surabaya, itu kita coba memasukkan anak-anak dan bayi itu tidak menolak, baik tiket online yang resmi di Batik Air maupun di Traveloka. Jadi menunjukkan bahwa wacana bisnis itu tidak jelas. Karena memang peraturan ini, saya bingung itu. Peraturan sudah disusun ya. Taklimat Presiden sudah jelas bahwa kita larangan mudik. Tapi dicari terus celahnya. Ini pemerintah ya ini ingin memberikan kemudahan kepada salah satu penerbangan, tapi akhirnya membawa pandemi virus ini nggak selesai. Mas Reinhardt tahu nggak? Kampung saya Sumatera Barat itu sekarang udah lebih 140 positif corona. Datangnya dari mana? Dari orang yang datang dari luar Sumatera Barat. Gitu loh. Baik. Mari berpikir kita. Ayo tahan sedikit itulah. Jangan berpikir terus bisnis. Akhirnya pandemi ini tidak akan selesai. Baik, Mbak Andre. Ini menarik ya. Jadi konsistensi bisnis itu tidak jelas ya. Jadi di laman Batik Air itu anak kecil bisa kita beli tiket. Bayi pun masih bisa. Di Traveloka juga seperti itu. Nah, itu pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua tahan dulu ya Bang Andre ya. Kita tahan dikit. Tadi kan ada Bang Andre bilang tahan dikit. Kita tahan dulu dan juga Pak Alvin. Karena juga kemudian kita tahu bahwa Garuda sempat bocor juga suratnya preinformasi rencana pengoperasian. Artinya juga tidak hanya Lion Air tapi juga Garuda juga demikian. Nah, bagaimana kemudian jika kalau memang pembukaan ini juga berkaitan dengan upaya untuk menyelamatkan industri maskapai penerbangan. Nah, seperti apa menurut Anda dari Bang Andre dan juga Pak Alvin? Tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi.
Ya, saya lanjutkan kembali diskusinya, Bang Andre. Singkat saja, jadi menurut Anda ketika tadi sampai di poin 2 ya, poin 2 apa yang ingin Anda sampaikan? Ulangi dulu ya. Ini supaya publik tahu, silakan cek. Sistem penjualan tiket online di laman resmi Batik Air dan Traveloka tidak menolak di saat tim kami mencoba memasukkan anak-anak dan bayi dalam daftar penumpang. Oke. Saat memesan tiket ke beberapa rute, Jakarta Padang, Jakarta Jambi, Jakarta Surabaya. Percobaan pemesanan tiket dilakukan terakhir oleh tim kami 18 waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi ini aneh, ya. Katanya perjalanan bisnis, kenapa anak-anak masih bisa dipesan? Oke, baik Bang Andre. Ini harus ada peraturan yang jelas ya. Kalau memang akhirnya diizinkan perjalanan bisnis itu, seharusnya sebelum beli tiket harus ada izin penumpang itu dari Kementerian Perhubungan atau gugus tugas ya, yang diberikan kewenangan. Baru mereka beli tiket. Jangan mereka beli tiket dulu, lalu mereka datang ke bandara, lalu kong kali kong hengki-pengki di bandara, baru mereka bisa terbang. Baik. Tapi yang jelas kan ada syaratnya juga, mengisi surat pernyataan, kemudian melampirkan surat keterangan perjalanan, surat keterangan kesehatan, mengisi kartu kewaspadaan kesehatan. Peraturannya kalau sudah di bandara, Nah, begini Bang Andre, kalau kemudian kita ingin mencegah COVID-19, ingin mencegah wabah ini, atau memang memberikan kemudahan-kemudahan. Kalau ingin peraturan ini dibikin untuk dilanggar. Pertanyaan saya, jadi sekarang ingin mencegah COVID atau tetap COVID ini kita edarkan ke seluruh Indonesia? Gitu. Baik. Saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, sudah ada syarat-syarat yang sebetulnya dicantumkan ya, kalaupun ada penumpang yang mau naik, tapi memang pada praktiknya ini perlu kita pertanyakan begitu. Jadi kalaupun ini akan terus dilanjutkan, tidak hanya Lion Air misalnya, ada maskapai-maskapai lain yang langsung merespon dengan membuka penerbangan, ini harus seperti apa pelaksanaan kebijakan ini di lapangan? Pak Alvin, dan bagaimana juga dengan upaya penyelamatan tadi yang Anda sempat singgung? Ya, ini kan sebetulnya sudah jauh menyimpang dari tujuan PM25 2020 ya. Nah, kita perlu mencermati juga bahwa tanggal 29 April kemarin, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan itu juga menerbitkan surat edaran nomor 6689 mengatur tentang persyaratan penumpang yang akan bepergian dengan pesawat terbang. Nah, di antaranya itu mewajibkan penumpang setelah melakukan penerbangan tersebut harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Nah, masalahnya adalah siapa yang akan mengawasi bahwa penumpang tersebut benar-benar melakukan karantina mandiri. Apa sanksinya jika tidak melakukan karantina mandiri? Dan yang ketiga, karantina mandiri itu membuat perjalanan atau penerbangan tersebut tidak berarti. Karena sang penumpang setibanya di kota tujuan selama 14 hari harus karantina mandiri. Tidak boleh ketemu siapa-siapa. Lantas buat apa melakukan perjalanan itu? Lantas kita kembali, apa masih masuk akal memberi celah katanya untuk pebisnis melakukan perjalanan seperti ini? Dan di lapangan nanti juga di bandara siapa yang akan memeriksa? Penegakan hukumnya bagaimana? Jumlah personel kita cukup atau tidak. Kalau untuk upaya penyelamatan yang tadi sempat Anda singgung, penyelamatan industri penerbangan, bagaimana Pak Alvin? Kalau untuk penyelamatan industri penerbangan, caranya lain dong, bukan dengan kita membiarkan mereka mengangkut manusia lagi yang resikonya tinggi. Misalnya, memberikan keringanan-keringanan. Stimulus dan lain sebagainya ya? Biaya di bandara dan sebagainya. Aftur ya. Semua yang bisa diringankan. Toh ini tidak akan berlama-lama lagi. PM ini kan dibuat khusus untuk mudik. Mudik ini kan hanya sampai 1 Juni, 1 bulan lagi lah. Ya, oke. Baik, saya ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre terakhir, jadi dari Anda sebaiknya peraturan ini direvisikah? Ditarik lagi kah atau bagaimana? Karena kemudian kan bisa saja tidak hanya Lion Air, tapi juga maskapai yang lain akan mengikuti aturan itu. Saya setuju dengan Bang Alvin. Sudahlah, tahan diri dulu 1 bulan ini ya.
ya pihak maskapai kita berikan insentif saja, lalu mereka disuruh ngangkut kargo, kan kargo jalan terus. Garuda bisa angkut kargo, Lion Air bisa angkut kargo, hentikan dulu ngangkutan orang. Anda bayangkan ya, pembantu rumah tangga saya saja masih bisa bilang, Pak, masih bisa pulang kok, kami mudik Pak. Saya bilang sama Dirut ASDP, Bu, tolong itu Bu Dirut jangan sampai ada penumpang naik. Tapi pembantu rumah saya dapat WA, dapat dari teman-temannya masih bisa berangkat. Nah, Anda bayangkan, padahal ASDP sudah bilang, kita tidak boleh mengangkut ini. Masih bisa lolos, itu contoh ASDP. Lalu di jalan-jalan darat juga ada. Jadi kalau kita kasih ruang terus, insya Allah mudik itu pasti akan jalan. Jadi lebih baik sekarang kita tegas saja, kalau memang cut off, hentikan dulu. Pemerintah tinggal berikan insentif ke maskapai ya. Ini hanya 1 bulan, ya, biar benar-benar wabah pandemi COVID-19 ini bisa kita kita hentikan. Daripada kita berikan celah pelanggaran hukum, celah hengki-pengki, celah permainan. Tadi saya sudah sampaikan, tim kami ya mencoba memesan tiket melalui Traveloka dan juga laman Batik Air. Tadi anak-anak dan bayi juga masih bisa dipesan. Ini menunjukkan apa? Bisnisnya di mana. Apalagi kata Bang Alvin Lee tadi, mereka harus dikarantina. Kalau dikarantina 2 minggu kapan mau bisnis? Jadi untuk apa mereka perjalanan keluar kota? Baik. Gitulah. Saya Mas Reinhardt, anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat 1, punya tanggung jawab saya sama Dapil. Saya punya kemudahan untuk bolak-balik sebenarnya. Tapi saya memahami aturan pemerintah bahwa kita harus menahan diri, ya, tidak bepergian, ya. Sehingga kalau saya datang ke Sumatera Barat, saya pasti ODP dan harus dikarantina. Saya tahu, makanya saya menghindari perjalanan seperti itu. Baik, kita akan lihat setelah ini kemudian mulai disoroti oleh publik, apakah kebijakan ini kemudian akan direvisi atau ditarik kembali atau seperti apa? Kita akan tunggu bagaimana. Terakhir singkat Bang Andre. Permen Hub-nya saja melarang. Memang ada revisi Permen Hub-nya ini. Baik. Terima kasih. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih banyak Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan sudah bergabung. Pak Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Guru yang punya cara kreatif untuk membuat murid-muridnya selalu menghadiri kelas online-nya, kami akan segera hadirkan informasinya usai jeda berikut. Tetap bersama kami.